Izin memperkenalkan diri, nama Rizky Amiruddin, NIT 23424146, kelas Teknika 4 Golf. Engine room adalah jantung kapal, di mana kru dari berbagai latar belakang budaya bekerja sama dalam lingkungan yang menantang. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk mencegah kesalahan operasional, kecelakaan, dan konflik. Tantangan komunikasi lintas budaya dapat muncul karena perbedaan bahasa, normal sosial, hierarki, dan persepsi risiko. Komunikasi lintas budaya di engine room kapal yang dapat mempengaruhi keselamatan, efisiensi, dan kerjasama tim. 1. Hambatan bahasa dan terminologi teknis. Variabel bahasa. Banyak kru menggunakan bahasa Inggris sebagai lingua franca, tetapi tidak kemahiran berbeda-beda. Kesalahan pemahaman istilah teknik, misalnya aster versus ahid, dapat berakibat fatal. Aksen dan pelafalan. Logat yang ketat, misalnya Filipina, India, Ukraina, dapat menyulitkan pemahaman. Terjemah yang salah, manual prosedur atau checklist yang tidak diterjemahkan dengan benar dapat menimbulkan kebingungan. Contoh, seorang engineer dari Mesir mungkin menyebut bearing overheating sebagai bearing hot, sementara engine Jerman mengharapkan laporan yang lebih rinci. 2. Perbedaan hierarki dan otoritas. Budaya tinggi hierarki. Jepang, Korea, Rusia, kru mungkin enggak melapor masalah ke atasan karena takut kehilangan muka. Budaya egaliter. Skandinavia, Australia, bawahan mungkin lebih vokal tetapi bisa dianggap tidak sopan oleh atasan dari budaya hierarki. Komunikasi tidak langsung. Di beberapa budaya seperti Indonesia, kru mungkin menghindari kata tidak dan menggunakan bahasa halus, menyulitkan pemahaman urgensi. Dampak masalah teknis yang sepele bisa tidak dilaporkan karena rasa sungkan berujung pada kegagalan mesin. 3. Norma sosial dan gaya komunikasi. High konteks. Budaya high konteks Cina, Arab cenderung implisit, mengadakan isyarat non variabel. Budaya low konteks Amerika Serikat, Jerman lebih langsung dan eksplisit. Non-verbal. Kontak mata, jarak fisik, dan gerakan tangan bisa berbeda makna. Misalnya, anggukan kepala tidak selalu berarti setuju. Contoh, seorang engineer Yunani mungkin menggunakan gerakan tangan untuk menekankan instruksi, tetapi engineer Korea mungkin menganggapnya kasar. Persepsi waktu dan ketetapan. Monokronik Jerman, Swiss, jadwal ketat, fokus pada tenggat waktu. Polikronik Amerika Latin, Timur Tengah, fleksibel, multitasking. Dampak di engine room. Perbedaan prioritas dan perawatan mesin, tepat waktu versus nanti saja. Diskoordinasi saat penggantian shift karena perbedaan pemahaman on time. 5. Persepsi keselamatan dan manajemen risiko. Menghindari ketidakpastian. Jepang, Jerman, prosedur keselamatan diikuti secara ketat. Budaya toleransi risiko tinggi. Beberapa negara berkembang lebih mungkin mengambil jalan pintas. Contoh, seorang engineer mungkin memilih memperbaiki mesin cepat-cepat, tetapi sosial daya karena tekanan waktu, sementara rekan dan budaya safety first akan menolak. 6. Budaya kerja dan etos tim. Individualis versus kolektif.
Kru dari budaya individualis, AS mungkin mengambil inisiatif sendiri. Kru kolektif Filipina menunggu perintah kelompok. Umpan balik kritis konstruktif dari atasan barat mungkin dianggap sebagai penghinaan oleh bawah Asia. Kesimpulan, komunikasi lintas budaya di NG Room bukan hanya tentang bahasa, tetapi juga memahami nilai normal dan ekspektasi yang berbeda dengan pelatihan, prosedur yang jelas, dan kepemimpinan yang adaptif. Risiko miskomunikasi dapat diminimalkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisiensi. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.